Adakanlah waktu untuk berdoa. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kita yang hadir pada hari ini, kita memilih untuk berjemaat di Rabu malam, karena kita ingin menyisihkan sebagian waktu kita untuk spesial berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam waktu doa kita ingin merenungkan sejenak firman Tuhan. Dan mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasalnya yang ke-10. Masih ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bisa kita gali dari kitab Ayub. Oleh karena itu saya ajak kita untuk merenungkan Ayub pasal 10. Dan ada 22 ayat di sini. Saya akan ajak kita baca silih berganti. Saya mulai ayat 1, Jumat ayat 2, demikian sampai ayat yang ke-22 dari Ayub pasalnya yang ke-10. Oke? Saya akan mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku. Dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara, melawan aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Oke, mari kita bersatu terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah mencatatkan apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Engkau membukukannya bagi kami dan kami membacanya dalam kitab Ayub. Kami tadi baru saja membaca satu pasal di antaranya. Tuhan, kami rindu bahwa kebenaran-Mu, apa yang Engkau ingin kami pelajari dari kitab ini, Engkau bisa sampaikan kepada kami Tuhan melalui khotbah, melalui pesan pada malam ini. Berikanlah hikmat bijaksana pada hamba yang menyampaikan dan juga Engkau memberikan penerangan kepada kami semua yang mendengarkan.
Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Salah satu alasan mengapa kitab Ayub adalah kitab yang begitu berharga bagi orang percaya pada hari ini adalah fakta bahwa Ayub telah mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga dia bisa menjadi teladan bagi kita, atau boleh dibilang dia menjadi pionir bagi kita, karena dia sudah mengalami hal yang jauh lebih dari semua yang kita pribadi pernah alami. Saya yakin bahwa tidak ada di antara kita satupun yang pernah mengalami penderitaan seperti Ayub. Kita belum pernah mengalaminya. Tetapi Ayub mengalaminya. Dan karena Ayub mengalaminya, maka benarlah apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang sangat bagus, ayat yang saya harap kita semua tentu ingat. Apa yang dikatakan Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13? Bahwa semua pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah pencobaan-pencobaan yang manusiawi istilahnya. Jadi Tuhan tidak kasih kepada kita pencobaan untuk malaikat, Tuhan tidak kasih kita pencobaan untuk kalau misalnya ada gitu ya, dewa-dewi, ya kita tahu tidak ada dewa-dewi. Tuhan tidak kasih kita pencobaan untuk yang lain-lain, Tuhan kasih kita pencobaan yang manusiawi, yang biasa, dalam diterjemahkan oleh Lai, yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Ayub sudah mengalaminya, itu contoh gitu. Karena Ayub sudah mengalaminya dan dia melewatinya, sedangkan yang kita alami jauh di bawah Ayub, maka kita bisa menyimpulkan bahwa memang pencobaan yang kita alami ini pencobaan yang masih biasa. Dan saudara kasih Tuhan, di pasal 10 yang baru saja kita baca ini, Ayub masih meresponi tuduhan teman-temannya. Secara spesifik, dia meresponi tuduhannya Bildad di pasal 8. Di pasal 8, Bildad menuduh Ayub, bahwa Ayub, kamu ini pasti berdosa. Bahkan spesifik dibilang, anak-anak kamu mati pasti karena mereka punya dosa. Ya, dan Bildad beranggapan bahwa Ayub ada menyembunyikan suatu dosa besar apa, gitu, dan Ayub harus bertobat menurut Bildad. Gitu. Dan Ayub merasa itu adalah tuduhan yang salah. Dia tidak melakukan dosa besar apa, begitu. Dan sebenarnya kita tahu bahwa memang demikian juga adanya. Nah, lalu di pasal 10 ini, ya, Ayub mencurahkan keluh kesahnya. Dia dituduh demikian, dan dia ingin berkata, Tuhan, ya, dia mengeluarkan unek-unek dia bahwa aku ingin bertanya kepada Tuhan. Aku ingin bertanya kepada Tuhan dalam kesusahan hatinya, di dalam penderitaan dia punya segudang hal yang dia ingin keluhkan, dia ingin tanya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Dan itu yang akan kita bahas di sini, pertanyaan-pertanyaan yang Ayub miliki atau Ayub pikir dia ingin tanya kepada Tuhan, begitu. Apa-apa saja pertanyaan-pertanyaan ini? Karena saya yakin bahwa ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami kesusahan, kadang-kadang kita terpikir hal yang sama yang dipikirkan oleh Ayub. Kadang-kadang kita mungkin bertanya-tanya tentang hal yang sama yang ditanyakan oleh Ayub juga. Dan inilah nilai dari kitab Ayub, supaya ketika kita sampai kepada titik itu, kita bisa sadar bahwa kita bukan orang pertama yang menanyakan hal ini. Kita bukan orang pertama yang tertegun dan mengira-ngira kenapa ya begitu. Kita bukan orang pertama. Dan kita akan melihat di sini apa-apa saja pertanyaan yang Ayub miliki, yang dia siapkan untuk Tuhan sebenarnya. Ya. Yang pertama, sehingga Tuhan, pertanyaan pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, intinya Ayub ingin bertanya, Tuhan, mengapa engkau melawan aku? Ya, Tuhan, mengapa engkau melawan aku? Kenapa engkau mempersalahkan aku? Kenapa engkau menjadi musuhku? Kira-kira seperti itu, saudara Tuhan. Kita lihat di ayat 1, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku, aku akan berkata kepada Allah. Ini adalah hal yang dia ingin sampaikan kepada Tuhan. Gitu. Dan dia bertanya-tanya, Tuhan, aku salah di mana? Gitu. Kenapa engkau melawan aku? Kenapa seolah-olah tanganmu menimpa aku? Gitu. Dan lebih buruknya lagi, di ayatnya yang ketiga, dia membandingkan, ya, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Dia melihat bahwa ada orang-orang fasik yang sepertinya tidak kena masalah. Gitu.
Sedangkan dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kenapa kena masalah? Sehingga dia bertanya, Tuhan, kenapa engkau melawan aku? Gitu. Ini yang ingin dia tanya kepada Tuhan. Bahkan di ayat 3 dikatakan, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu? Nanti kita akan melihat dia akan mengembangkan tema ini, bahwa Tuhan, aku ini kan hasil kerja tanganmu, kenapa engkau malah melawan aku sekarang? Dan tema ini akan dia kembangkan lagi nanti di bagian berikutnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa sekali. Pernahkah kita mungkin bertanya seperti itu? Kalau misalnya kita mengalami kesusahan, kita sering bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau sepertinya menghukum aku? Dan yang membuat Ayub frustrasi adalah frustrasi dia ini diperberat dengan tuduhan teman-temannya yang salah. Jadi kedatangan teman-temannya ini merupakan serangan lain iblis. Iblis belum berhenti menyerang Ayub di sini. Kita mungkin berpikir iblis sudah berhenti ketika dia menimpakan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki Ayub, padahal belum. Iblis memakai teman-teman Ayub untuk menyerang dia lagi. Dengan menuduhkan hal yang tidak benar kepada dia. Karena mereka bilang, Ayub, kami tahu bahwa Tuhan pasti menghukum orang jahat, dan Tuhan pasti memberkati orang benar. Sedangkan kamu sekarang ini kena hukuman ini. Kamu sekarang kena bencana, kamu pasti orang yang fasik, kamu pasti orang yang diam-diam di belakang itu nggak benar. Dan Ayub sangat frustrasi karena dia tahu dia tidak, tapi dia sulit untuk membuktikan itu kepada teman-temannya. Gitu. Karena bukti bagi mereka adalah, lihat nih, kamu kena bencana, itu inilah buktinya. Jadi kamu mau ngomong apa lagi, Ayub? Gitu. Namun dia merasa frustrasi juga kepada Tuhan karena begini, kalau teman-temannya ini memang nggak tahu apa-apa, tapi menurut dia Tuhan tahu. Kalau teman-temannya bisa mengira bahwa Ayub punya dosa simpanan apa, Tuhan tahu bahwa dia tidak punya. Gitu. Sehingga makanya di ayat 7 dia berkata, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Gitu. Padahal engkau tahu, Tuhan, kalau si Elifaz, si Bildad, si Zofar ini ngaco ngomongnya, oke lah, mereka itu manusia gitu. Ya. Tapi engkau kan Tuhan gitu. Mestinya engkau tahu, mestinya engkau membela aku sekarang. Gitu. Dari tuduhannya teman-temannya, dari tuduhan musuh-musuhnya mungkin, dari pandangan dunia. Dan bahkan sampai dia bertanya di ayat yang keempat, apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Maksudnya, kenapa Tuhan, engkau kan tidak mungkin salah lihat. Kalau manusia bisa salah lihat. Elifaz dan Bildad dan Zofar itu gampang sekali mereka salah lihat. Karena mereka punya mata manusia. Tapi bagaimana dengan engkau, Tuhan? Bagaimana dengan engkau? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali sebenarnya. Apakah engkau mempunyai mata badani? Belakangan ini saya ada membaca satu buku ya tentang, ini nggak berhubungan dengan topik ini, tapi sedikit menyimpang sedikit. Topik tentang teologi proper sebenarnya. Teologi proper itu doktrin tentang Allah, ya, doktrin tentang Allah. Dan dalam teologi proper biasa kita belajar bahwa Tuhan itu tidak punya bentuk fisik. Tuhan tidak punya bentuk fisik karena Allah itu roh. Ada ayat Alkitab berkata Allah itu roh, ya. Sehingga Allah tidak punya anggota badan sebenarnya. Allah tidak punya kayak tangan, kepala, mata. Allah tidak punya hal seperti itu. Tetapi ketika Alkitab berbicara tentang mata Allah, Alkitab berbicara tentang tangan Tuhan dan lain sebagainya, kita memahami itu sebagai antropomorfisme. Yaitu bahwa menggunakan istilah-istilah manusia untuk menggambarkan Tuhan. Namun yang sangat penting bagi kita adalah bahwa begini, di Alkitab tidak ada ayat yang berkata Tuhan tidak punya hal-hal seperti itu. Nah, bisa jadi memang Tuhan tidak punya hal-hal seperti itu, namun Alkitab berbicara seolah-olah Tuhan mempunyainya. Artinya, mata Tuhan sudah jelas bukan seperti mata manusia. Mata Tuhan bahkan tidak harus ada bentuk fisiknya. Karena Allah adalah roh. Tetapi dalam arti yang penting, Allah memang punya mata. Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya tangan. Mungkin bukan dalam pengertian fisik, gitu, tapi dalam pengertian yang harus kita pahami bahwa Dia punya
mata yang jauh lebih hebat dari manusia, dia punya telinga yang jauh lebih tajam dari manusia, dan dia punya tangan yang jauh lebih berkuasa daripada manusia. Dan oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya hari ini, kita senang ketika dikatakan bahwa jikalau Allah beserta kita, maka siapakah lawan kita? Tetapi bagaimana kalau dibalik? Kalau Allah melawan kita, bagaimana? Dan Ayub merasa seperti itu. Nah, kita masuk sekarang ke pertanyaan kedua Ayub. Nanti di ujung kita akan rangkumkan. Tapi pertanyaan kedua Ayub, pertanyaan pertama dia adalah, Tuhan, mengapa engkau melawan aku? Pertanyaan yang kedua yang dia siapkan untuk Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau berbincang dengan dia, istilahnya, ada di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan pertanyaannya intinya adalah, Tuhan, untuk apa engkau menciptakan aku? Untuk apa engkau menciptakan aku? Bahwa aku saat ini sedemikian menderita, untuk apa engkau menciptakan aku? Dan tadi kita sudah lihat bahwa di ayat 3, Ayub sudah mengakui bahwa dia adalah hasil jerih payah tangan Tuhan. Dan tema ini dia kembangkan lebih lengkap lagi dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini ada pelajaran yang indah tentang bagaimana tiap-tiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan ini paralel dengan Mazmur 139. Di Mazmur 139 ada ayat yang sangat terkenal. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I am wonderfully and fearfully made, katanya. Gitu ya. Aku diciptakan dengan luar biasa. Itu Mazmur 139. Tapi ini padanannya. Anda perhatikan di ayat yang ke-8. Tanganmu lah yang membentuk aku, yang membuat aku, katanya kan. Ayat 9, engkau yang membuat aku dari tanah liat. Ayat 10, engkau yang mencurahkan aku seperti air susu, mengentalkan aku seperti keju. Dalam bahasa yang puitis di sini, segala aspek mulai dari pembuahan bahkan. Dan bagi orang zaman itu seringkali benih laki-laki itu diibaratkan seperti air susu. Benih laki-laki diibaratkan air susu yang tertuang, tapi kemudian dia menjadi embrio di dalam rahim perempuan, jadi seperti dikentalkan, seperti keju begitu. Jadi dari benih kemudian menjadi padat, begitu, menjadi embrio. Penggambarannya di sini, kemudian masing-masing organ manusia makin lama makin terbentuk. Kulit, katanya, daging, tulang, urat. Jadi Ayub dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibunya. Dan ini suatu gambaran yang begitu indah. Dan pertanyaan Ayub adalah, karena engkau yang telah membentuk aku, kenapa sekarang engkau mau menghancurkan aku? Kenapa engkau membuat aku dari tanah liat, sekarang engkau mau mengembalikan aku kepada debu lagi? Kalau gitu, kenapa engkau menciptakan aku? Kenapa engkau menciptakan aku? Dan ada banyak poin yang bisa kita perhatikan di sini. Misalnya ada orang bertanya, bukankah Ayub itu berkembang di dalam perut ibunya? Ayub kan tidak seperti Adam. Adam ini kan Tuhan ciptakan langsung. Jadi kalau kita baca kisah dalam Kejadian pasal 2, Tuhan membentuk Adam dari tanah. Tuhan bentuk langsung. Tapi kalau Ayub kan seperti kita semua juga, kita bukan langsung dari tanah. Kita ini kan di dalam rahim ibu kita. Jadi apakah kita jadi sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan ya istilahnya bagaimana normalnya seorang anak bisa timbul dari pertemuan benih laki-laki dengan telur di perempuan, kemudian menjadi embrio, kemudian menjadi seorang anak, gitu. Ataukah Tuhan yang membentuk kita langsung? Gitu. Nah, sebenarnya kita berkata bahwa ini adalah pilihan yang salah, karena sekalipun kita terjadi karena suatu proses yang kita sebut dalam tanda kutip alami, itu sebenarnya adalah Tuhan menciptakan kita juga. Gitu. Jadi saya hari ini bisa berkata Tuhan menciptakan saya. Gitu. Walaupun bukan dengan cara yang sama dengan Adam misalnya. Kenapa demikian? Karena ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah ciptakan mekanisme untuk reproduksi lagi. Jadi ketika proses reproduksi itu berlangsung, maka itu sama dengan Tuhan menciptakan. Kenapa?
Proses itu Tuhan yang ciptakan. Proses itu Tuhan yang desain dari awal. Gitu. Sehingga kita bisa berkata masing-masing saya diciptakan oleh Tuhan. Walaupun benar juga bahwa kita lahir secara alamiah. Kenapa? Karena kata alamiah ini kita sering ini. Banyak orang berpikir saya maunya yang supranatural. Saya tidak mau yang natural. Natural kan alamiah. Supranatural berarti di atas alam. Tapi banyak orang lupa bahwa siapa yang menciptakan alam? Yang menciptakan alam adalah Tuhan. Jadi kalau sesuatu itu alamiah, bukan berarti Tuhan tidak bertindak, karena yang menciptakan alam itu adalah Tuhan. Gitu. Saya belakangan ini merenung-merenung, kenapa begitu banyak orang suka minta mukjizat dari Tuhan. Dan kita percaya Tuhan mampu melakukan mukjizat. Mukjizat itu kan seringkali melawan hukum alam. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak, kenapa Tuhan tidak berikan mukjizat banyak-banyak gitu, tiap hari mukjizat, tiap hari mukjizat. Kenapa demikian? Ya. Karena sebenarnya hukum alam itu Tuhan yang kasih. Jadi gini, hukum alam itu adalah hukum ciptaan Tuhan. Itu Tuhan yang ciptakan hukum itu. Baik hukum fisik, hukum moral, hukum sosial, hukum rohani, itu semua Tuhan ciptakan. Jadi, misalnya, ya, kita berkata bahwa, oke, ada hukum gravitasi, ini Tuhan yang ciptakan. Ini Tuhan yang ciptakan. Jadi kalau kita bilang Tuhan, ya, tolong supaya ada mukjizat, hukum gravitasinya nggak berlaku sekarang. Berarti kita minta Tuhan untuk kayak meng-cancel salah satu hukum dia. Hukum dia sendiri, hukum Tuhan. Hukum alam itu bukan iblis yang bikin. Hukum alam itu Tuhan yang bikin, itu hukumnya Tuhan. Jadi apa kepentingannya Tuhan meng-cancel salah satu hukum dia sendiri? Nah, kita tidak berkata bahwa Tuhan tidak bisa bikin mukjizat, bisa. Memang ada saat-saat khusus seperti itu. Tapi secara umum Tuhan ingin kita bekerja melalui hukum-hukum dia. Oh, ini ada hukum gravitasi. Kalau kamu mau bisa lompat tinggi, kamu harus melatih otot kamu sampai tinggi, sampai jadi orang atlet latihan sampai ototnya kuat sekali baru bisa lompat tinggi misalnya. Itu sesuai dengan hukum yang Tuhan buat. Gitu. Kita sebagai orang Kristen nggak bisa begini. Tuhan, besok saya mau lompat tinggi Tuhan. Ya. Taruhlah mukjizat dalam kaki saya, gitu kan? Supaya begitu saya lompat, hukum gravitasi tidak berlaku, ya. Dan saya memecahkan rekor dunia. Gitu. Kenapa ini? Hukum gravitasi ini Tuhan yang bikin, itu hukumnya Tuhan. Mestinya kita belajar dari hukum Tuhan. Ada banyak hukum Tuhan yang lain. Hukum Tuhan yang lain adalah orang yang malas akan miskin. Orang yang rajin akan kaya. Itu Anda baca di dalam Amsal. Pemalas akan miskin. Berbaring lagi di tempat tidur sebentar. Amsal bilang seperti engsel di pintu, ya. Dia muter sana muter sini, ya. Maka datanglah kelaparan seperti orang bersenjata, katanya. Itu hukum rohani Tuhan. Lalu kita minta doa sama Tuhan, Tuhan, berikan saya mukjizat supaya uang datang pada saya. Tuhan bilang begini, aku mau memberkati kamu, tapi kamu ini hukumku. Kenapa kamu mau melawan hukum? Padahal kamu harus berusaha di dalam hukumku ini. Di dalam hukum yang telah aku berikan ini, kamu berusaha. Minta bantuanku. Gitu ya. Tapi bukan, oke Tuhan, aku nggak suka hukum ini, tolong cancel hukum ini. Berikan aku mukjizat. Itu hukum aku. Gitu. Kenapa kamu mau suruh aku cancel? Gitu. Jadi, kita bilang alamiah, sesuatu yang alamiah. Tapi alam itu diciptakan oleh Tuhan. Dan ada hukum-hukum Tuhan di dalam alam ini. Dan kita perlu memahami hukum-hukum itu apa. Gitu. Dan kita minta bantuan Tuhan. Ya, di dalam kita semakin memahami hukum-hukum Tuhan itu apa. Ya, jadi, salah satunya adalah waktu seorang anak lahir sesuai dengan hukum alam, tapi itu juga adalah ciptaan Tuhan juga. Dan Ayub berkata, aku ini ciptaanmu Tuhan. Kenapa engkau sekarang mau menghancurkan aku? Kenapa engkau mau menghancurkan aku? Gitu kan? Nah, ini adalah pertanyaannya
pertanyaannya Ayub. Dan di ayat 13 dia katakan, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu, katanya. Inilah yang kau sembunyikan. Jadi gambaran Ayub tentang Tuhan ini mulai terdistorsi karena dia dalam penderitaan. Sehingga dia berpikir, Tuhan, rupanya selama ini engkau baik, selama ini engkau kasih aku hidup dan kasih setia, apakah hanya untuk menghukum aku sekarang? Gitu. Jadi yang tadinya aku pikir engkau begitu baik, namun engkau punya maksud tersembunyi kah ya, untuk menindas aku? Gitu. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang Ayub jadi kepikiran hal-hal seperti ini dia. Gitu. Oke, sekarang kita masuk kepada pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga, karena sebenarnya kita bisa bahas lebih banyak lagi, tapi waktu kita sangat sempit. Ayub, pertanyaan ketiga ada dari 18 sampai 22. Ya, jadi pertanyaan pertama Ayub adalah, Tuhan, kenapa engkau melawan aku? Pertanyaan kedua Ayub adalah, Tuhan, kenapa engkau ciptakan aku kalau sekarang engkau seolah-olah mau menghancurkan aku? Ya. Dan pertanyaan Ayub yang ketiga adalah, Tuhan, mengapa engkau tidak membunuh aku saja? Ya. Tuhan, kenapa engkau tidak mencabut nyawaku saja? Ya. Dan ini tema yang mengulang lagi apa yang dia katakan di pasal 3. Masih ingat waktu kita membahas Ayub pasal 3, itu Ayub sangat-sangat depresi. Di mana dia berkata, aduh, terkutuklah hari kelahiranku, lebih baik aku mati saja, dan lain sebagainya. Dan ini dia ulangi tema seperti ini dari ayat 18 sampai ayat 22 di sini. Di mana dia berkata, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan, lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada, dan lain sebagainya. Jadi dia merasa bahwa Tuhan, lebih baik aku mati saja sekarang. Ya, kenapa engkau masih mempertahankan aku, dan lain sebagainya. Dan dari ini semua kita menyadari bahwa betapa manusia itu seringkali kita melihat begitu pendek. Ya, dan apa yang kita minta dari Tuhan jauh lebih buruk dari yang sebenarnya Tuhan persiapkan bagi kita. Ya. Nah, misalnya Tuhan mengabulkan permintaan Ayub, rugi besar Ayub. Ayub bilang, Tuhan, ya cabut saja nyawaku sekarang. Ya, Tuhan bilang, aku nggak mau, aku ada yang lebih baik bagi kamu, gitu. Ya. Ya, dan Tuhan mempersiapkan sesuatu. Ya. Tapi kadang-kadang kita ngotot, Tuhan, engkau harus ini penuhi permintaanku sekarang. Ya. Tidak. Ya. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita perlukan di sini. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan mengenai pertanyaan Ayub ini semua? Ya, apa yang bisa kita simpulkan? Ada beberapa hal. Pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa jauh lebih gampang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita sudah tahu endingnya dibandingkan saat kita belum tahu endingnya. Hari ini kita bisa melihat situasi Ayub jauh lebih clear karena kita sudah punya kitab Ayub sampai selesai. Ya. Pasal 1 sampai dengan pasal 40-an itu. Kita sudah tahu jalan ceritanya. Maka bagi kita jadi gampang untuk menjawab. Ya. Misalnya kalau kita tadi ditanya, Tuhan, kenapa engkau tidak membunuh Ayub? Ya karena Tuhan masih akan memberkati Ayub. Ya, Tuhan akan selamatkan dia dari segala kesusahan. Tuhan akan berkati dia. Kita sudah tahu endingnya. Gitu. Nah, lalu kalau kita ditanya lagi, Tuhan, kenapa engkau melawan Ayub? Oh, ternyata Tuhan bukan melawan Ayub. Ya. Ayub salah paham. Dia pikir Tuhan itu jaksa penuntut. Dia itu tertuduh yang sedang membela diri terhadap Tuhan. Tapi karena kita sudah disingkapkan, kita tahu sebenarnya tidak demikian. Jaksa penuntut di sini bukan Tuhan, jaksa penuntut adalah iblis. Ya. Iblislah yang dari awal menyerang Ayub. Tuhan itu ada di pihak Ayub, membela Ayub bahkan. Setiap kali iblis serang Ayub, wah ini orang nggak benar, Tuhan bela Ayub. Tuhan bilang, enggak, aku percaya pada hambaku Ayub. Nah, jadi kita bisa melihat itu lebih clear karena kita sudah tahu dari ujung sampai ujungnya. Gitu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ayub kita sudah tahu ujung sampai ujungnya. Diri kita sendiri sudah tahu belum perjalanan kita? Belum. Kita belum tahu perjalanan kita masing-masing, ujung ke ujungnya kita belum tahu. Oleh karena itu, ketika kita mengalami penderitaan hari ini, ketika kita mengalami cobaan hari ini, kita bisa timbul pertanyaan-pertanyaan seperti Ayub. Kita bisa merenung, Tuhan, kenapa begini ya? Kenapa engkau melawan aku, Tuhan? Kenapa engkau menimpakan ini pada aku? Mirip seperti Ayub.
Sampai kalau sudah sangat berat sekali, maka kita bilang, Tuhan aku mati aja lah. Ada nggak yang berpikir gitu? Ada juga. Nah, pernah ada mahasiswi Grafe mau bunuh diri gitu kan? Ya. Pernah. Ya. Mungkin dia berpikir seperti Ayub. Tuhan aku mati sajalah. Loh, padahal masalahnya nggak seberat Ayub lah. Ya. Cuman dikira putus cinta aja waktu itu. Ya. Dikira putus cinta. Padahal nggak putus beneran juga ujung-ujungnya. Ya. Hati juga ya. Tapi oke, kita bilang ya. Kita belum lihat ujungnya. Kita bilang, oh saya bisa menjawab pertanyaan Ayub karena kita sudah tahu ujungnya Ayub. Kita belum tahu ujung kita masing-masing. Tapi belajar dari kasus Ayub berarti kita bisa mempercayai Tuhan. Berarti Tuhan tahu apa yang dia sedang lakukan. Ya. Walaupun kita belum tahu ujungnya cerita kita gimana. Ya. Tapi kita bisa yakin dan percaya dari ceritanya Ayub, oh ternyata Tuhan sudah tahu. Ya. Tuhan sudah tahu ujung dari ujungnya, oleh karena itu nggak masalah. Ya. Dan belakangan Tuhan kasih singkap, Tuhan menampakkan diri kepada Ayub, Tuhan kasih kesempatan Ayub. Jadi yang Ayub damba-dambakan itu Tuhan kabulkan. Ayub kan bilang, aku mau bertanya sama Tuhan, aku mau mengadukan kasusku pada Tuhan. Akhirnya di ujung kitab Ayub Tuhan kasih kesempatan, Tuhan muncul di hadapan Ayub. Oke Ayub, sekarang kau pengen ngomong apa? Gitu kan? Dan pada saat itu Ayub tertegun. Ketika dia sudah melihat kebesaran Tuhan, ketika dia sudah Tuhan perlihatkan sedikit hikmat Tuhan, dia tertegun. Ya. Dan dia mengaku diri sudah salah, ya. Bahwa dia sudah terlalu lancang ya, sebenarnya berpikir bahwa Tuhan bisa salah atau hal-hal lain. Tetapi satu hal dari Ayub yang luar biasa adalah walaupun dia bingung dan lain sebagainya, tetapi semua yang dia ungkapkan ini dia ungkapkan sebagai jeritan hati yang murni kepada Tuhan. Gitu. Artinya, walaupun dia bingung dan tidak paham tentang apa yang Tuhan lakukan dan dia mulai kacau pemikirannya tentang Tuhan dan lain sebagainya, namun dia tetap mengarahkan semua teriakan dia kepada Tuhan. Gitu ya. Dan di bagian terakhir ketika dia bilang dia mau mati dan lain sebagainya, salah satu motivasi dia adalah intinya dia ingin berkata lebih baik aku mati daripada aku berubah iman sebenarnya. Ya. Lebih baik aku mati daripada aku sepertinya aku jadi meninggalkan Tuhan. Gitu. Jadi kita melihat ada satu motivasi yang masih sangat murni pada diri Ayub, ya, walaupun dia masih harus belajar tentang Tuhan. Ya. Dan akhirnya memang pada ujungnya Tuhan menampakkan diri dan mengajar dia dengan luar biasa. Oke, baik, ini menjadi pelajaran bagi kita dan dalam perjalanan kita masing-masing. Ya, baiklah kita mempercayai Tuhan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Engkau yang kiranya menolong supaya kami belajar, kami memahami. Ya, memang Tuhan, kami tidak ada dari satupun dari kami yang tahu akhir dari cerita kami masing-masing akan seperti apa. Namun kami belajar dari Ayub bahwa walaupun bisa ada banyak pertanyaan di tengah jalan Tuhan, ya, namun kami tidak perlu meragukan kebaikan-Mu. Apalagi Engkau adalah pencipta kami, Engkau yang mengasihi kami, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.